Halo Lur, saat ini saya sedang ada di Kecamatan Pinggiran yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Cluenya, kecamatan ini berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Brebes, di sebelah timur dengan Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Aji Barang, dan Kecamatan Wangon. Sedangkan batas wilayah selatan dengan Kecamatan Lumbir dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Sudah tahu ya Lur semuanya bahwa ini adalah jalan di daerah Kecamatan Gumelar. Ini ada tepatnya di depan Balai Desa Cionje, Kecamatan Gumelar. Sekalian saya akan menyampaikan profil tentang Kecamatan Gumelar ini ya. Jadi ini salah satu kecamatan pinggiran yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Namun Gumelar ini punya potensi yang cukup mumpuni ya, misalnya di bidang kesenian, mulai dari kesenian Lengger dari Desa Telaga, ada kesenian Calung Banyumasan dari Desa Samudra Kulon, ada seni karawitan dari Desa Samudra Kulon juga, dan seni kentongan terutama ya dari Desa Telaga dan desa lain di Kecamatan Gumelar yang biasanya juga rutin tampil di acara budaya ya, di Purwokerto. Dikutip dari Wikipedia, Gumelar ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berada di ujung barat laut wilayah Kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes di bagian utara dan Kabupaten Cilacap di bagian barat. Jumlah penduduk Kecamatan Gumelar pada tahun 2023 mencapai 56.157 jiwa. Kemudian luas wilayahnya yaitu 93,95 km persegi ya, atau 7,08% dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Kecamatan Gumelar ini terbagi atas 10 desa dan pusat pemerintahannya berada di Desa Gumelar. Kalau kita lihat kondisi jalan ya, di sini jalannya cukup halus, hanya saja memang lebar jalannya ya segini ya Lur, terasa kurang lebar ya, hanya cukup saja. Kemudian karena kondisi geografis ya, di Kecamatan Gumelar ini rata-rata berada pada ketinggian 250 meter di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi berada di Bukit Igir Sanggar Pamujan dengan ketinggian 585 mdpl dan Bukit Penjalin 514 mdpl di perbatasan Kecamatan Pekuncen, serta ada Bukit Puseran 510 mdpl di perbatasan Kecamatan Lumbir. Kecamatan Gumelar ini dikelilingi perbukitan dengan sebuah lembah berupa cekungan di tengahnya. Ya, sungai utama yang membelah Kecamatan Gumelar adalah Sungai Tajum yang bermata air di perbukitan Desa Samudra dan bermuara di Sungai Serayu. Selanjutnya Sungai Serayu bermuara di Samudra Hindia. Selain itu terdapat Sungai Penaruban dan Sungai Arus yang juga cukup besar.
ya, melihat kondisi geografis Kecamatan Gumelar, memang kecamatan ini juga rawan bencana, terutama adalah bencana longsor ya, atau tanah longsor. Menurut Pak Camat ini pada tahun 2020 terdapat 107 titik rawan longsor di Kecamatan Gumelar. Kemudian untuk pembagian wilayahnya, pada tahun 2021 wilayah Kecamatan Gumelar terbagi menjadi desa-desa, ada 10 ya, ada Cionje, Cilangkap, Gancang, Gumelar, Karangkemojing, Kedungurang, Paningkaban, Samudra, Samudra Kulon, dan Telaga. Jadi ada 10 desa yang ada di Kecamatan Gumelar. Dari segi penduduk, untuk mata pencaharian penduduk Kecamatan Gumelar, sebagian besar petani dengan pemilikan lahan pertanian rata-rata di bawah 1 hektar dengan pengairan tada hujan. Sungai utama sebagai sumber pengairan adalah Kali Tajum. Jadi penduduk Kecamatan Gumelar sebagian besar beragama Islam. Kemudian bahasa yang digunakan oleh penduduk dalam kesehariannya adalah bahasa Jawa dialek Banyumasan. Umumnya penduduk Kecamatan Gumelar pergi merantau ya ke kota besar seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Depok, Bekasi, dan keluar pulau. Bahkan Kecamatan Gumelar terkenal dengan pemasok TKI atau tenaga kerja Indonesia dari Kabupaten Banyumas. Dari segi penggunaan lahan, selain tanah tegalan dan sawah, di wilayah Kecamatan Gumelar juga terdapat tanah milik perhutani dengan tanaman pinus di bawah naungan KPH Banyumas Barat. Jadi Kecamatan Gumelar sekitar tahun 80 merupakan daerah sentra cengkeh, tetapi sejak diberlakukannya BPBC yang membuat harga cengkeh hancur, masyarakat tidak mau lagi menanam cengkeh, bahkan pohon-pohonnya pun ditebangi. Untuk aksesibilitas, Kecamatan Gumelar dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4. Dari arah utara dapat dijangkau melalui Desa Petuguran di Kecamatan Paguyangan. Arah timur dari Aji Barang lewat Desa Keracak, Dharma, kemudian sampai di Gumelar. Dari segi pendidikan, terdapat 33 SD di Kecamatan Gumelar, SD negeri. Kemudian MI, SMP Negeri 1 di Desa Gumelar, SMP Negeri 2 di Desa Paningkaban. Kemudian ada SMP Negeri 3 Gumelar juga ya, yang sudah dekat dengan Kecamatan Paguyangan ya, Kabupaten Brebes. Kemudian ada SMP PGRI, SMP Diponegoro, MI Ma'arif Kedung Urang, dan SMA PGRI Gumelar. Jadi di Kecamatan Gumelar ini untuk pendidikannya belum ada SMA negeri ya, atau SMA atau SMK negeri. Jadi banyak lulusan dari SMP negeri, anak-anak Kecamatan Gumelar itu melanjutkan SMA dan SMK di luar Kecamatan Gumelar ya, ada yang ke Aji Barang,
utamanya ke Aji Barang, kemudian ada yang ke Wangon, ke Lumbir juga ya. Bahkan sampai ke Bumi Ayu juga. SMP PGRI merupakan sekolah tertua di antara sekolah lanjutan yang ada di Kecamatan Gumelar. SMP PGRI berdiri pada tahun 1963 yang diprakarsai oleh para guru, ya, pemerintah kecamatan dan para kepala desa waktu itu. Semula SMP PGRI bernama SMP Gotong Royong yang dikepalai oleh Bapak Dianto. Sekarang sudah ada SMK Islam Bina Nusantara Gumelar yang berlokasi di Desa Samudra yang berdiri tahun 2014 dengan jurusan multimedia. Nah, itulah beberapa informasi dan profil Kecamatan Gumelar, desa dan kecamatan dengan karakteristik perbukitan dan jalanan yang naik turun ya lur.